Pernah nggak sih Anda merasa kalau berita yang Anda tonton atau baca itu kayaknya nggak menceritakan semuanya? Nah, kali ini kita akan coba mengupas argumen-argumen inti dari teks understanding power buat melihat gimana sih sebenarnya kekuasaan, media, dan opini publik itu saling berkelindan. Kita mulai dari sini ya. Kutipan ini jadi semacam fondasi kita. Jadi tujuannya itu bukan buat cari-cari siapa yang salah, tapi buat benar-benar memahami, melihat sistem kompleks yang bekerja di balik layar. Ini tuh semacam undangan buat kita semua untuk berpikir lebih dalam. Nggak cuma berhenti di reaksi pertama, tapi coba cari tahu akar masalahnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa yang membentuk realitas kita? Jadi, sumber yang kita bahas ini ngajak kita mikir lewat dua pertanyaan besar. Pertama, kenapa ya media itu seringnya terasa seragam banget dan kayak kurang kritis? Dan kedua, apa sih sebenarnya yang jadi motor penggerak kebijakan luar negeri negara-negara adidaya? Nah, dua pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita. Dan inilah jawaban dasarnya menurut teks tersebut. Ada semacam sistem penyaring yang nggak kelihatan. Kerangka inilah katanya yang dirancang untuk memastikan kalau perdebatan publik itu tetap ada di dalam batas-batas yang dianggap aman. Batas yang ya ujung-ujungnya menguntungkan pihak-pihak yang sudah berkuasa. Terus, gimana cara kerja filter ini? Nah, untuk menjelaskannya, teks ini memperkenalkan satu ide sentral yang disebut model propaganda. Penting nih buat dicatat, ini bukan soal teori konspirasi tentang orang-orang yang rapat diam-diam ya. Ini lebih ke sebuah model untuk memahami gimana media berfungsi sebagai sebuah institusi. Intinya gini, model propaganda ini berpendapat kalau tujuan utama media itu bukanlah buat mencerahkan publik. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah melayani kepentingan para raksasa bisnis yang jadi pemilik dan juga pemasang iklannya. Yuk kita coba bedah gimana ceritanya ini bisa terjadi. Nah, disinilah logika ekonominya yang cukup mengejutkan. Media itu pada dasarnya adalah bisnis, tapi produk yang mereka jual itu bukan berita. Produknya itu, ya kita, para penonton. Mereka menjual akses ke audiens, seringnya yang kelas menengah ke atas, ke bisnis-bisnis lain, yaitu para pengiklan. Analogi soal martian yang ngeliatin dari atas ini benar-benar ngebantu kita paham. Coba deh bayangin, kalau ada sistem di mana satu perusahaan menjual audiens ke perusahaan lain, kira-kira gambaran dunia seperti apa yang bakal muncul? Ya jelas, gambaran yang nggak akan mengganggu para pembeli dan penjualnya kan, dunia yang aman dan nyaman bagi kepentingan komersial mereka. Oke, setelah kita paham teorinya, sekarang kita coba lihat gimana filter ini bekerja di dunia nyata menurut sumbernya. Kita bakal lihat gimana standar yang sama ternyata nggak berlaku buat semua orang. Coba deh, lihat perbandingan ini. 3 tragedi yang mirip banget, 3 pesawat sipil ditembak jatuh, tapi reaksi medianya beda jauh. Waktu pelakunya adalah musuh, beritanya jadi heboh banget, disebut tindakan barbar yang mengerikan. Tapi, begitu pelakunya adalah sekutu atau bahkan negara sendiri, ceritanya langsung diredam, dianggap kesalahan teknis, atau ya, dilupakan begitu saja. Ini contoh klasik dari standar ganda yang dituduhkan oleh sumber ini. Dan ini nggak cuma soal peristiwa, tapi juga soal orang. Bahasa itu dipakai secara strategis. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang bisa aja disebut moderat. Gimana bisa? Ya, cuma karena kebijakannya sejalan dengan kepentingan Barat. Ini nunjukin betapa kuatnya persepsi bisa dibentuk cuma lewat pilihan kata. Nah, setelah ngelihat gambaran yang lumayan suram ini, wajar banget kalau kita bertanya, terus apa masih ada harapan buat perubahan? Kalau sistemnya sekuat ini, apa gunanya kita menentang? Nah, ternyata teks ini ngasih jawaban yang cukup mengejutkan. Disinilah argumennya jadi menarik dan nggak terduga banget. Sumber ini bilang, buat ngukur seberapa kuat perlawanan publik, kita nggak perlu lihat demo di jalanan. Cukup lihat aja apa yang dilakuin sama para penguasa itu sendiri. Ini ide yang benar-benar membalikan logika umum kan? Menurut pandangan ini, kalau pemerintah sampai harus main rahasia-rahasiaan, itu bukan tanda mereka kuat, tapi justru tanda kelemahan mereka di hadapan opini publik. Kalau mereka harus sembunyi-sembunyi, itu karena mereka tahu publik nggak bakal setuju. Jadi, setiap operasi rahasia itu bisa dibilang adalah pengakuan terpaksa akan kekuatan rakyat. Dan ini bukan sekedar teori loh. Lihat angka ini, 66%. Menurut jejak pendapat yang dikutip di dalam teks, segitulah jumlah orang Amerika yang puluhan tahun setelah Perang Vietnam selesai masih menganggap perang itu salah dan tidak bermoral. Ini terjadi meskipun narasi resmi dari para elit terus-terusan bilang kalau itu cuma kesalahan yang niatnya mulia. Angka ini tuh bukti nyata kalau ada jurang pemisah yang gede banget antara propaganda dan apa yang sebenarnya dipercaya sama masyarakat. Indoktrinasi itu ada batasnya.
Jadi, kalau kekuatan publik ini beneran ada, buktinya apa? Apa aja hasil nyata yang bisa kita lihat dari perlawanan ini? Nah, sumber ini menyoroti beberapa pencapaian penting. Poin utamanya begini, aktivisme itu mungkin nggak selalu menang telak, tapi perannya itu memaksa kekuasaan buat ngerem. Tanpa tekanan publik, perang di Amerika Tengah bisa jadi jauh lebih brutal. Lebih dari itu, perjuangan-perjuangan ini, pelan-pelan tapi pasti, mengubah budaya kita. Hal-hal seperti rasisme dan seksisme yang terang-terangan jadi makin nggak bisa diterima. Standar peradaban kita bersama jadi ikut terangkat. Dan ini mungkin pemikiran yang paling provokatif dari semuanya. Teks ini berargumen kalau konflik itu sendiri, meskipun mengerikan, justru adalah sebuah tanda kemajuan. Loh, kok bisa? Karena sebelumnya, kekejaman serupa terjadi dalam keheningan, tanpa ada perlawanan. Fakta bahwa ada perlawanan yang terorganisir, itu artinya orang-orang yang tadinya tertindas, sekarang sudah menemukan suara dan kekuatan mereka. Dan itu adalah sebuah kemajuan. Kita akhiri dengan pertanyaan ini. Kalau kita tahu ada filter yang terus-menerus mencoba membentuk cara kita melihat dunia, gimana caranya kita bisa melihat di luar bingkai itu? Teks ini seolah menyiratkan bahwa kuncinya adalah kesadaran dan organisasi kolektif. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Bingkai apa sih yang sebenarnya membentuk realitas Anda? Dan apa yang mau Anda lakukan untuk mencoba melihat di luarnya?